Halo Sobat Project, kali ini kami akan membahas tentang pipa paralon atau PVC. Pipa PVC ini biasanya kita sering gunakan ya, dan sangat penting untuk mengalirkan air dari satu sumber ke sumber yang lain, ataupun untuk melapisi kabel ya, supaya lebih safety, lebih aman. Oh ya Sobat Project, sebagaimana biasanya pada umumnya sih di toko atau di pasaran, pipa paralon ini ada 3 macam jenis ketebalannya ya, dan masing-masing ketebalan itu punya nama tersendiri. Nah, untuk yang pipa yang tebal, sini kita lihat ada PVC AW setengah in ya. Jadi ini pipa PVC AW, itu berarti ketebalannya inilah pipa yang paling tebal yang mempunyai kode AW. Sedangkan di bawahnya, di bawah dari jenis AW ada yang berkode D. Nah, kalau D ini dia ketebalannya sedang ya. Jadi kalau yang AW tadi dia bisa memikul beban 10 kg per meter persegi, sementara yang ketebalannya D atau yang sedang itu hanya bisa memikul beban setengah dari pipa AW, harus sekitar 5 kg per meter persegi. Sementara yang pipa yang ketebalannya di bawah dari D atau yang sedang, itu ada yang paling tipis, yaitu pipa listrik yang biasa kita gunakan juga untuk membungkus instalasi kabel di atas plafon ataupun instalasi kabel yang ada di dalam dinding. Ini adalah pipa yang paling tipis dibandingkan dengan jenis pipa AW dan D tadi ya. Jadi ternyata selama ini pipa yang digunakan atau yang dipakai di dalam rumah itu bermacam-macam Sobat Project. Bagi yang belum tahu, nah di video inilah kita sharing supaya bagi Sobat Project yang belum tahu macam-macam ketebalan pipa bisa memahami dan bisa mengetahui lebih jauh ya tentang ketebalan pipa AW maupun pipa D. Dan juga pipa yang paling tipis. Nah Sobat Project, pipa ini pun, ketiga jenis pipa ini yang tebalnya berbeda-beda juga biasanya digunakan pada posisi ataupun penggunaan yang berbeda-beda pula. Nah, kalau AW biasanya digunakan untuk instalasi pipa air bersih ataupun untuk di luar ruangan atau outdoor, sementara pipa yang berjenis D itu biasanya digunakan untuk pipa pembuangan air kotor ataupun
biasa juga digunakan di dalam ruangan yang memiliki resiko kebocoran yang sangat kecil ya, sehingga digunakan di dalam ruangan. Apabila kita membutuhkan pipa yang di luar ruangan atau outdoor, maka sebaiknya menggunakan pipa yang berjenis AW. Oke sobat project, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum mengakhiri video ini, kami mengajak kepada sobat project agar jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman project agar kami semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Oh iya, jika sobat project punya usul terkait konten-konten yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Goodbye.